Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pelaku usaha mikro atau UMKM, kembali lagi bersama saya di channel Dunsana Emril. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat ya, dan selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas maupun dalam menjalankan bisnisnya maupun usahanya masing-masing. Saya berharap pandemi COVID-19 ini juga semuanya berharap bahwa proses pandemi ini segera berakhir dan diberikan kelancaran dalam menjalankan usahanya. Bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, yang baru menemukan channel ini, maupun warga masyarakat yang memang singgah di channel ini, tolong dong subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya berharap channel ini maupun video yang saya posting di dalam channel ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan itu akan menjadikan keberkahan untuk saya sendiri dan untuk sobat Dunsana Emril semuanya. Dan jangan lupa untuk share video ini maupun channel ini kepada teman-teman, karib kerabat, family maupun di media sosial teman-teman semuanya. Sebelumnya saya minta untuk sobat Dunsana Emril yang nonton video di channel Dunsana Emril, tolong dong tonton videonya terlebih dahulu baru berkomentar di kolom komentar, karena banyak sekali komentar yang masuk dalam komentar spam itu tidak bisa saya tanggapi satu persatu. Komentar spam ini akan menjadikan channel saya itu citranya semakin buruk. Jadi teman-teman, saya mohon tonton terlebih dahulu video yang ada di dalam channel ini. Jika memang video ini teman-teman butuhkan, baru berkomentar di dalam kolom komentar. Jika memang masih ragu atau bingung dan belum paham terkait kendala yang sedang dihadapi. Banpres produktif usaha mikro. Kali ini saya akan membahas kembali terkait BPUM atau bantuan UMKM. Jadi untuk teman-teman pelaku usaha mikro, banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang menanyakan terkait banpres produktif usaha mikro. Saya akan kembali menjawab secara tuntas pertanyaan dari teman-teman. Sudah saya rangkum tahap awal ini 10 pertanyaan yang sudah saya tulis dan kemudian saya akan utarakan dalam video ini. Dalam 10 pertanyaan tersebut yang sudah saya rangkum, yang rata-ratanya kebanyakan ditanya, nanti saya akan buatkan dalam 2 video. Di pertanyaan pertama yaitu 4 pertanyaan, dan di video kedua yaitu saya akan jawab lagi sisa dari pertanyaan teman-teman. Jadi di video pertama ini saya akan bahas dulu 4 pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Ini banyak sekali dipertanyakan di dalam video yang sudah saya posting terkait pembahasan banpres produktif usaha mikro. Dan kemudian bagi teman-teman yang ingin mengetahui terkait bantuan sosial non PKH di bawah Kementerian Sosial, silakan kepoin saja video saya sebelumnya. Itu sudah saya posting 2 video terkait proses pendaftaran maupun pengurusan KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Silakan kepoin saja video saya sebelumnya. Jika memang ada pertanyaan atau ada kendala, silakan komentar di kolom komentar. Saya harap komentar bersifat positif ya teman-teman, demi kebaikan channel ini. Nah, pertanyaan yang sudah saya rangkum untuk part pertama ini ada 4 pertanyaan. Sebelumnya di video terkait pembahasan secara tuntas di channel Dunsana Emril ini terkait banpres produktif usaha mikro, sebenarnya sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Itu penjelasannya sangat detail sekali, tapi masih banyak juga teman-teman yang menanyakan terkait info banpres produktif usaha mikro ini. Jadi di video pertama ini saya rangkum dulu 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, pembahasan yaitu nama dan rekening berbeda yang masuk di SMS notifikasi melalui BRI Info, tapi ketika dicek di e-form saya terdaftar, namanya sesuai, rekeningnya pun sesuai. Apakah saya terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM? Nah, teman-teman, untuk terkait hal ini
Ketika dicek namanya berbeda, rekeningnya berbeda, tapi di e-formnya terdaftar, teman-teman langsung ke kantor Bank BRI terdekat tempat pembukaan buku tabungan teman-teman. Jika memang belum ada buku tabungan, langsung saja ke kantor wilayah yang dekat dengan domisili teman-teman. Nanti ditanyakan langsung itu pertanyaannya. Saya rasa ini nih karena ada kesalahan pengiriman, karena teman-teman sudah terdaftar di e-form BRI. Nanti akan dicek, dicocokkan datanya teman-teman melalui customer service. Oke ya, langsung saja ke kantor Bank BRI. Itu kemungkinan besar teman-teman itu menerima bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro. Jadi langsung saja ke wilayah terdekat. Kemudian yang kedua, tempat usahanya berbeda dengan domisili KTP. Nah, ini di wilayah mana sih Bang saya mengajukan permohonan bantuan UMKM ini atau bantuan BPUM? Jadi ketika wilayah usahanya berbeda, teman-teman harus membuat terlebih dahulu SKU di tempat usaha tersebut. Misalnya tempat wilayah usahanya di wilayah A dan teman-teman harus membuat SKU-nya di wilayah A. Kemudian ketika sudah selesai, bisa mengajukan langsung pengajuan bantuan UMKM ini di daerah tempat wilayah usaha teman-teman, walaupun KTP-nya di wilayah B. Nah, bisa ya. Dan bisa juga diajukan ketika SKU-nya sudah selesai di wilayah A dan diajukan pengajuan bantuan UMKM-nya di wilayah B. Bisa juga karena sifatnya saya sudah tanyakan langsung ke kantor dinas koperasi maupun di kantor kelurahan, itu data ini terinput ke pusat nantinya. Jadi teman-teman bisa mengajukan di wilayah A maupun pengajuan di wilayah B. Yang terpenting SKU-nya dibuat di mana teman-teman domisili usahanya. Di mana domisili usahanya. Jika memang usahanya di wilayah A, harus dibuat di wilayah A. Jangan sampai domisilinya di wilayah A tapi buat SKU-nya di wilayah B tempat domisili KTP-nya. Itu tidak bisa nanti diajukan oleh kantor kelurahan, karena SKU itu tergantung di mana teman-teman berusaha atau menjalankan aktivitas usahanya. Oke, sudah bisa ya? Mudah-mudahan mengerti. Yang ketiga, sudah verifikasi nih, sudah mendapatkan SMS notifikasi, kemudian ke bank untuk verifikasi datanya, tapi dana belum bisa dicairkan. Berapa lama sih Bang proses pencairannya? Jadi teman-teman, ini tergantung kantor wilayah bank masing-masing, karena ada di wilayah bank tersebut kuotanya banyak, ada di wilayah yang lainnya kuotanya sedikit, makanya berbeda-beda untuk masing-masing wilayahnya. Ada yang langsung bisa dicairkan, ada di wilayah tertentu serempak pencairannya menunggu proses yang lainnya selesai. Jadi tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini nih tergantung wilayah masing-masing. Ada yang 7 hari, ada yang langsung bisa dicairkan ketika sudah proses verifikasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini untuk dalam video ini pembahasan pertanyaan terkait teman-teman. Dana sudah dicairkan untuk tahap pertama ini, rata-rata untuk tahap pertama dana sudah dicairkan, tapi ketika dicek di e-form BRI tertulis terdaftar penerima BPUM. Terkait ini apakah saya bisa mencairkan lagi yang keduanya atau memang proses ini satu kali? Jadi teman-teman, untuk hal ini ketika teman-teman sudah mencairkan dana insentifnya, itu akan otomatis terdaftar di e-form BRI, karena memang ini sistem teman-teman itu sudah terdaftar dan sudah mencairkan dana insentifnya, itu pasti terdaftar di e-form BRI. Tapi ketika tidak terdaftar tapi sudah mencairkan dana insentifnya dan dicek di e-form BRI tidak terdaftar, itu karena yang namanya sistem tidak selalu bekerja 100%. Mungkin dari pihak BRI-nya tidak mengupdate ke dalam sistem tersebut. Kita contohkan dalam kartu prakerja, program kartu prakerja, jadwal insentif itu
ada namanya jadwal insentif dijadwalkan, tapi proses insentifnya sudah dicairkan. Jadi yang namanya sistem tidak selalu bekerja 100%. Jadi teman-teman, makanya harus konfirmasi terlebih dahulu ke pihak Bank BRI. Oke ya, sudah saya bahas 4 pertanyaan. Kalau saya bahas lagi nanti kelamaan durasi videonya. Saya akan kembali bahas untuk saya posting besok paginya. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan teman-teman sudah menjadi solusi bagi saya ketika saya posting video ini. Saya harap teman-teman nonton videonya terlebih dahulu, baru bertanya di kolom komentar jika masih ragu atau bingung terkait kendala yang sedang dihadapi. Jangan lupa untuk di-share channel saya atau video-video saya, mudah-mudahan menjadi solusi bagi teman-teman yang tidak mengetahui terkait bantuan UMKM ini atau BPUM. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.